Sah kembali ke kantor Kelvin pada sore hari setelah menyelidiki bekas gelas dan makanan Kelvin hari ini dan mengirimnya ke laboratorium. Semua baik-baik saja, bos. Tidak terdapat zat mencurigakan apapun dalam makanan atau minuman Anda hari ini. Wajah Kelvin justru semakin gelap setelah mendengar hal itu. Lalu kenapa aku bisa lepas kendali di depan perempuan itu? Ia bahkan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Kenapa aku harus merendahkan diri begitu jauh? Batin Kelvin. Ini mungkin karena aku hanya merindukan rasa saat itu. Aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut dan harus memikirkan cara lain. Kelvin segera mengirim pesan pada Kenan. Mari bertemu ke klub Atlantis malam ini. Sore hari, Elisa mencegat Zach di lobi. Ia mengulurkan amplop pengunduran diri pada pria itu. Ini adalah surat pengunduran diriku. Aku minta maaf tidak bisa lagi melanjutkan bekerja di sini. Nona, Tuan Kelvin mengatakan padaku, jika Anda mengundurkan diri, maka kamu harus membayar denda 10 kali lipat sesuai perjanjian kontrak. Elisa sudah tahu itu, jadi ia mengangguk. Lagi pula ia tidak kekurangan uang selama bekerja menjadi desainer produk terkenal di luar negeri. Meski jumlah uang itu akan membuatnya miskin dalam sekejap, tapi ia masih bisa mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan uang. Dia sudah memiliki nama baik di industri desain produk. Aku akan membayar dendanya. Zach tercengang. Ia berpikir sejenak. Jika ia menerima surat ini, maka bosnya akan mengarahkan kemarahan padanya. Bos mengatakan bahwa jika kamu bersikeras, maka dia akan menggunakan otoritasnya untuk memasukkanmu ke daftar hitam yang akan membuatmu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Zach pergi setelah mengatakan itu, sementara tangan Elisa yang terulur dengan membawa amplop masih berada di udara. Aku tidak mungkin bisa mencari pekerjaan untuk membiayai Efrain jika dimasukkan ke dalam daftar hitam, gumam Elisa dengan cemas. Malam hari, Kelvin datang ke klub lebih dulu dari Kenan. Begitu masuk, ia terkejut. Kelvin sudah duduk di dalam dengan kaki panjangnya yang tersilang. Tumben kamu ingin pergi ke klub, kata Kenan sambil duduk di sebelah Kelvin. Aku agak abnormal belakangan ini. Kenan yang baru saja duduk segera menggeser menjauh dari Kelvin. Kamu mulai menyukai pria. Apakah itu alasan selama ini kamu menolak untuk berkencan? Pria di sebelah Kenan memelototi dirinya dengan tajam. Apakah kamu ingin dihajar? Tentu saja tidak. Wajahku adalah aset yang sudah membuat banyak wanita menjatuhkan dirinya ke arahku. Baiklah, sekarang katakan padaku, apa yang membuatmu gelisah? Seorang wanita yang pernah bersisipan denganku 3 tahun lalu datang. Ketika melihatnya, aku selalu tidak bisa mengendalikan diriku. Kenan tertawa setelah mendengar hal itu. Astaga, itu karena hormon di tubuhmu semakin menumpuk tanpa pernah tersalurkan. Jika kamu pria normal, itu sama sekali bukan hal aneh. Bersama saja dengan wanita tadi, maka binatang buas yang telah lama ada di tubuhmu akan merasakan apa yang dinamakan pembebasan. Dia menolakku. Mata Kenan melebar mendengar itu. Omong kosong. Wanita mana yang akan menolak pria paling mapan di Canberra sepertimu? Dia bahkan menggigit bibirku saat aku. Kenan yang baru saja minum vodka tersedak. Ia kemudian menatap bibir Kelvin dan baru menyadari bahwa ada luka di sana. Wow, ini berita besar dan pertama dalam sejarah. Jika aku menjualnya ke media massa, maka mereka akan membayar mahal untuk berita ini bahwa seorang Kelvin CEO dari Fasa.com telah ditolak wanita. Kelvin hanya memberikan tatapan belatinya yang membuat pria di sampingnya terdiam. Oke, maafkan aku, kata Kenan dengan senyum cerah. Lalu, apakah wanita itu mengatakan kenapa ia menolakmu? Mungkin karena perbedaan status. Apakah dia wanita miskin?
Bukankah itu akan semakin mudah? Kamu bisa menjadikan ia wanitamu dan memberinya uang akan membuatnya hidup dengan nyaman. Tak ada yang tak bisa dibeli dengan uang, bukan? Bukan karena status itu, tapi karena ia adalah wanita yang telah menikah. Kenan semakin terkejut, bahkan bola matanya hampir keluar. Kelvin, mungkinkah selama ini kamu sebenarnya diam-diam memiliki fetish untuk menyukai istri orang? Apakah karena itu kamu tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita? Sepertinya mulutmu memang perlu diberi pelajaran. Oh, syukurlah jika kamu tidak seperti itu. Sekarang bagaimana jika aku membawakanmu beberapa wanita? Mungkin saja kamu hanya perlu melepaskan binatang liar pada dirimu. Kelvin hanya diam. Kenan yang sudah lama bersama temannya itu tahu arti dari kebisuan Kelvin, yang berarti iya. Karena jika ia menolak gagasannya, maka pria itu akan melirik tajam padanya. Manajer datang dengan membawa setidaknya 5 wanita tercantik di klub ini. Mereka masih muda dan berada di awal 20-an dengan bentuk tubuh yang indah. Mereka semua sangat cantik, bukan? Tunjuk mana yang merupakan tipemu, kata Kenan. Kelvin hanya menatap mereka sekilas. Para wanita tersenyum dengan hati yang berdebar. Di depannya adalah pemuda paling mapan di kota ini dan juga memiliki wajah yang tampan. Jika mereka bisa menghabiskan malam dengan pria ini, maka itu akan menjadi tangkapan besar seumur hidup mereka. Terlalu berlebihan. Bawa mereka keluar. Wajah para wanita itu tercengang dan berpikir, bagian mana dari wajah mereka yang terlalu berlebihan? Mereka adalah 5 besar kecantikan di klub ini yang mampu membuat para pria tak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh dan wajah mereka. Seperti apa yang Tuan Wilson inginkan. Kami juga memiliki beberapa tipe wanita lain, kata manajer itu mencoba bernegosiasi. Ia melihat wajah tidak senang Kelvin dan takut bahwa wanita yang ia bawa tidak sesuai keinginannya dan justru telah menyinggungnya. Kelvin mengingat wajah Elisa sebelum menyebutkan seperti apa wanita yang ia inginkan. Adakah wanita yang tampak luar biasa walau ia hanya mengenakan pakaian sederhana, namun semua bisa tahu bahwa tubuhnya indah? Wanita yang tanpa menggunakan riasan tebal, namun sudah mampu memiliki daya tarik. Ia harus memiliki mata indah dan penuh misterius di saat yang sama sehingga orang lain ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kenan tercengang mendengar Kelvin menyebutkan kriteria dengan detail, sementara manajer itu berkeringat dingin karena takut tak akan bisa memenuhi kriteria yang paling berpengaruh di kota ini. Saya akan mencari wanita seperti itu. Tolong tunggu sebentar. Manajer datang bersama 5 orang wanita lagi. 10 menit kemudian, kali ini ia sengaja mencari kecantikan yang biasa, yang tidak menonjol dengan wajah yang diperbaiki melalui operasi plastik. Ia juga menyuruh mereka menghapus riasan tebal dan mengenakan baju yang lebih sopan. Kelvin menatap mereka, keningnya masih mengerut. Ia tidak bisa menemukan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Bawa pergi saja. Manajer mengangguk sambil menyekah keringat dingin. Ruangan kini hanya menyisakan 2 pria di dalamnya. Kenan menarik nafas dalam. Ia tahu bahwa kini temannya telah terjebak dan menemui jalan buntu. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuasaan dan uangmu untuk bisa membuat wanita itu menyenangkanmu? Setelah kamu bosan, maka kamu bisa meninggalkannya dengan sejumlah besar uang. Kelvin terpikat oleh usul temannya. Ia adalah pria yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dan tak akan membiarkan dirinya disiksa dengan obsesinya pada wanita itu. Tapi ia sudah menikah,
Harga diriku akan hancur jika memiliki simpanan istri orang, bukan? Kenan menarik nafas dalam. Kamu bisa membuat mereka bercerai. Rekan bisnis suaminya, atau kirim wanita lain sebagai orang ketiga. Wanita itu akan kecewa dan menceraikannya. Kelvin menatap temannya dengan mata melebar. Kau terlihat sangat berpengalaman. Apakah kamu pernah melakukan hal ini? Kenan terdiam. Kau terlalu banyak berpikir. Tapi kalau dipikir, aku pernah membuat wanita yang tergila-gila padaku menceraikan suami yang baru seminggu dinikahinya. Dua orang itu keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, saat pelayan keluar dari salah satu ruang pribadi Kelvin, secara tidak sengaja melihat pria yang tampak tak asing. Ia menghentikan langkahnya sejenak, mencoba menggali ingatannya kembali. Arka Duran, gumam Kelvin. Ia tidak pernah bertemu dengan Arka, namun ia masih ingat foto pria ini bersamaan dengan foto Elisa ketika ia menggali informasi tentang wanita itu. Apa yang kamu bicarakan dan kenapa berhenti tiba-tiba? Tanya Kenan. Kelvin tersenyum lalu menunjuk ke salah satu ruang pribadinya. Suaminya ada di sana. Rahang Kenan mengangah lebar. Wow, perburuan dimulai dan mangsa datang dengan sukarela. Dua pria itu mengetuk pintu ruang pribadi Arka. Saat pintu dibuka, tiga pria di dalam tertegun. Kecuali Arka, tiga pria lain mengenal dua pria muda di depan mereka. Boleh bergabung, kami hanya berdua dan merasa terlalu sepi, kata Kenan. Tiga pria yang merupakan pebisnis mengangguk dengan senyum cerah. Tentu saja sebuah berkah bagi kami bisa duduk bersama dengan dua pria muda berbakat. Mereka segera mengatur tempat duduk paling nyaman untuk tamu baru mereka. Empat wanita yang menemani mereka sebelumnya tak berhenti menatap dua pendatang baru yang tampan. Jam tangan yang dikenakan mereka saja seharga villa. Tatapan Kelvin dan Kenan kemudian tertuju pada Arka yang duduk diam dengan seorang wanita pendamping di sebelahnya. Dia adalah Arka Duran, pebisnis muda dan sukses dari Melbourne. Ia datang ke Canberra untuk memperluas jaringan bisnisnya. Kurasa usia kalian bertiga hampir sama, puji salah satu pebisnis. Anak muda zaman sekarang memiliki kemampuan bisnis yang lebih mumpuni, puji orang lain. Arka mengulas senyum dan sedikit anggukan pada dua orang di depannya. Sebelum ia memilih pindah ke Canberra, ia telah menyelidiki semua tentang orang-orang yang berpengaruh di kota ini, sehingga akan berhati-hati untuk tidak menyinggung orang yang salah. Dia tahu dua pria di depannya adalah orang yang berada di puncak piramida bisnis Canberra dan bahkan ke luar negeri. Senang bertemu dengan Anda, aku adalah Arka Duran. Kelvin dan Kenan mengangguk sebagai jawaban. Mata mereka tertuju pada wanita di sebelah Arka. Wanita itu tampak jelas hanya salah satu dari para wanita pendamping di klub ini. Tampilan para wanita di sini jauh dari yang tadi sempat ditawarkan pada mereka. Kalian suka membicarakan bisnis ditemani oleh para wanita rupanya, kata Kelvin santai sambil membuka vodka. Tatapannya tertuju pada cincin yang ada di tangan Arka. Ia juga melihat ada cincin di jari Elisa. Perasaan kesal membanjiri hatinya. Wanita di sini tidak begitu cantik. Bagaimana jika aku meminta manajer membawakan yang terbaik untuk datang? Kata Kenan membuat wajah empat wanita tadi mengerut. Mereka baru saja akan mendapatkan banyak tips, namun jika wanita pendamping dari grade E datang, maka mereka hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Tidak apa-apa, lagi pula mereka hanya pendamping untuk menuangkan minum. Seperti apapun wajah mereka tak akan berarti, tolak Arka. Tiga pria lain menelan ludah mendengar Arka berani menolak tawaran Kenan. Kau sepertinya memiliki wanita yang cantik di sisimu,
sampai tak tertarik dengan keindahan lain setelah Kelvin. Apakah kalian memiliki hubungan ranjang yang intens belakangan ini? Kenan hampir tak percaya temannya sangat terobsesi pada wanita Arka sampai ia berani menanyakan masalah ranjang. Ia sekarang penasaran seperti apa cantikan wanita itu yang membuat temannya sangat terobsesi. Kami rukun satu sama lain, jawab Arka singkat. Kelvin mencengkeram dengan erat gelas di tangannya. Ia memiliki keinginan yang semakin kuat untuk menceraikan mereka. Panggilkan perempuan terbaik untuk menemani kami, titah Kelvin. Segera 5 perempuan terbaik yang sempat ditawarkan pada mereka datang. Kelvin menunjuk satu wanita paling cantik. Wanita itu tersipu dengan senyum yang anggun, seolah ia adalah wanita bangsawan. Jantungnya hampir melompat begitu tahu ia dipilih oleh Kelvin. Tuan Duran, anggap saja wanita ini sebagai hadiah selamat datang dariku untukmu, kata Kelvin yang membuat senyum di wanita itu membeku. Ia ternyata ditunjuk untuk mendampingi pria lain. Arka tertegun. Ia hendak menolak, namun rekan bisnisnya menggeleng untuk tidak menolak hadiah dari Kelvin karena akan menyinggung pria ini. Terima kasih atas hadiahnya, kata Arka. Aku akan pergi kalau begitu. Jadi selamat bersenang-senang. Saat Kelvin keluar ruangan, suasana hatinya menjadi jauh lebih terangkat. Ia membayangkan bahwa malam ini pria itu tak akan bisa tidur sambil memeluk Elisa karena ia akan sibuk dengan mainan barunya. Di tempat lain, Elisa yang baru saja akan tertidur sambil memeluk putranya, tiba-tiba telinganya berdenging. Apakah ada yang membicarakanku sekarang?